Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal asatidzah al aizza, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Panglima Kodam, yang mewakili Kapolda, Bapak PLT Kanwil Jawa Tengah, pendek kata semua penjabat yang hadir lah, baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya cintai saudaraku Dr. Nur Ahmad, pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang, Suryatan wa Tanfidiyatan, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa adik-adikku, remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Awal tahun Hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri, ngrayangi awake dhewe, ngrayangi awake wong diamuk ngono, mengoreksi, meninjau kembali. Saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk, meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan, sibuk yang enggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum sebagai hamba Allah yang dipasrahi Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari, mungkin mata saya yang agak rabun, saya lihat kok enggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Odoh nek pas pengajian gini ya kita beda, do kuplukan kabeh, malah ada durung kaji bareng ketunan kaji. Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan, nguyai do ngadeg kabeh.
Jadi sing santri sing endi sing ora santri sing endi gak jelas. Kabeh nguyahe ngadeg ning pinggir dalan. Yang suka berkelahi juga bukan yang non Islam saja, yang Islam lebih banyak. Sing korupsi gitu jenenge ae Islami banget. Sampai lihat itu sing ketangkep loh ya. Nggak tahu yang nggak ketangkep. Yang ketangkep itu jenenge Islami banget. Nggak usah saya sebutkan namanya lah, itu kurang etis. Sampean cari sendiri, sampean lihat sendiri itu yang ketangkep jenenge itu. Islami itu. Jadi kita sekarang ini perlu melihat, karena penanggalan Hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu pilihannya banyak, tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sangat menandai dua kehidupan pertama, kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian, dan di Madinah. Madinah itu bahasa sekarangnya modern. Madinah itu, makanya orang sering bilang Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah, bukan supaya do madanan kan. Jadi makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Lah untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu, atau dari sekarang ke nanti, atau dari hari ini ke besok, itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa, selama ini kita itu ngapain. Kalau sudah baik ngapain hijrah gitu. Kalau kita selama ini merasa sudah baik, bos rasa hijrah yang dindi sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak, kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam, ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini, kita ini di dalam setahun misalnya, kira-kira baca Qur'annya itu seberapa? Katam ping pirong? Atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk. Jadi tanyaannya, kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak? Ada yang sebagian tidak baca Quran, atau sebagian kecil tidak baca Quran, atau sebagian besar tidak membaca Quran, atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan.
Ini ada jawaban iya, ini jujur sekali. Bahkan sebelum habis Ramadannya, Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu. Nanti bulan Sa'ban atau Ruwah mulai gajeki aku duwe Quran iku ning ndi untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyanyi bis malam, ngewebutnya itu. Karena pamrihnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal 3 kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam 3 kali. Ya dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua kan. Nggak jelas, orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca. Saya sudah pernah mengusulkan MUI, ini ada MUI enggak ini? MUI ya, itu saya pernah usulkan, tapi mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan. Ini kan usumnya survei, musimnya apa namanya istilahnya, survei, penelitian, dan hebat itu. Survei sekarang itu tahu, pilkada masih belum, sudah tahu siapa yang akan menang. Itu kan hebat banget itu. Lah, mbok sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal tok ae. Penggawean opo itu? Sing halal luwih akeh timbangane sing haram, kok nggawe label halal itu golek penggawean ae. Jadi muni label haram kan mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik, liyane halal kabeh kok nggawe label halal. Men golek penggawean. Aku gegetan mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini, mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan pedoman hidup saya adalah Al-Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah, soal menggandakan uang ya ada di Quran. Apalagi menggandakan istri ya, teman-teman. Tapi tidak pernah disurvei, coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Quran? Sudah ini? Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5%, kita tanya lagi dalam kuesionernya itu, dari 5% ini berapa persen yang mengamalkan Al-Quran? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid, itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah yang akeh dhewe yo copet yo Islam. Begenge yo Islam. Nanti kalau kita
sudah berhasil itu. Oh, 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya oh, yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh, yang ngamalkan tidak ada. Ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa, misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu. Katanya sudah terlambat. Ya sekarang ini mumpung nanti ada sensor lagi, ada yang ingatkan ya. Ini penting sekali. Nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan cah. Orang sing ketoke gagah dieloni. Ketoke serbane gudi melok. Ketok jenggote sak dodo melok. Kayak itu. Elok-elokan itu berarti dia enggak punya pedoman. Quran sendiri tidak ditafsirkan secara massal, yang dimasalkan adalah terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini, beritahukan sama menterinya nanti. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan, terutama dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa. Tapi kalau bahasanya bisa, bahasa itu nggak bisa. Di dalam bahasa Arab itu antara koma zaidun, Zaid berdiri, dengan zaidun koma sudah berbeda. Dengan inna zaidan qaimun sudah beda. Dengan inna zaidun koma sudah beda. Yaqumu zaidun sudah beda. Kana zaidun qaiman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang terjemahkan, semuanya zaidun berdiri. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaidun koma, Zaid berdiri. Koma zaidun, Zaid berdiri. Inna zaidan qaimun, Zaid berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa inna dalam satu tarikan napas, ada yang tidak pakai inna, ada kemudian pakai inna, ada kemudian ditambahi lam taukid. Wa inna ilaikum lamursalun. Masih ada lagi Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Itu beda semua. Di terjemahan sama semua. Kami diutus kepada kalian, stok titik. Tidak bisa. Nah sekarang ini orang baca Quran terus fadribul anak. Wah ini sikat ke lehernya orang kafir ini. Ini Qurannya bunyi begini tanpa ada keterangan-keterangan. Ini ayat ini turun sebab apa? Konteksnya apa? Jadi rancu. Ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufassir awalnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mubayyinnya pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh akalnya sendiri gara-gara dia ngerti terjemahan yang letterlek itu. Saya tahu letterlek karena saya baca itu. Tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati, saking hati-hatinya jadi harfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata, sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia, jadi orang Indonesia nggak mudeng, apalagi wong Arab. Ini perlu ada penelitian itu. Betulnya di
sekolah-sekolah guru-guru agama ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu. Guru-guru agama itu yang diulang ning di sekolahan-sekolahan itu apa sih? Yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu dari pertanyaan-pertanyaannya itu, berapa syaratnya wudhu bangsana gitu, berapa rukunnya sholat. Kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus. Bocah sholat apa ora ndak urusan, pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro. Bocah wudhu wudhu cek ora urusan, pokoknya ini ngerti persis jumlahnya syaratnya wudhu semene. Ya kita lihat semua dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngerayangi awake dhewe. Kita bisa dikembalikan kepada konsep awal. Sebab kita ini sekarang rancu. Sekarang coba bagaimana kita memandang Allah. Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? Bu, cuma mantuk airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar, apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu? Padahal dulu banyak itu wali-wali yang Allahu Akbar terus semaput itu banyak sekali. Karena tahu besarnya Allah Ta'ala. Nah kita kan nggak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan Akbar. Gusti Allah itu maha besar, Gusti Allah itu maha agung. Saya pernah ngeledek, kalau di sini Masjid Agung, di Surabaya itu Masjid Akbar, namanya Masjid Akbar. Di Surabaya saya ledek ini kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah. Gusti Allah, Allahu Akbar iki Masjid Akbar. Ngerti apa ora jane gedene Gusti Allah kok padakno masjid to. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian wonge 2000 pengajian Akbar. Sampai lihat YouTube. Nah, ini anak-anak orang-orang kutha lihat YouTube. Lihat, sampai buka dengan apa namanya, tulis saja situ besarnya bumi, ya udah gitu. Nanti Anda akan melihat potret dari bumi itu seberapa besar di alam semesta ciptaannya Allah Ta'ala ini. Di sana ada yang sangat menggetarkan hati. Kelihatan sekali bahwa satu butir debu pun lebih besar daripada bumi ini kalau di peta alam semesta itu. Selama ini kita menganggap dunia itu besar sekali, dan kita yang menjadi penduduknya itu bersama sekitar 7 miliar itu merasa besar, kadang-kadang seolah-olah besar sekali. Padahal orang-orang dulu itu kalau Allahu Akbar itu memaknai dalam hatinya. Allahu Akbar maknanya di hati. Allah, aku kecil sekali. Aku kecil sekali. Saya selama ini kalau ngomong sama kawan-kawan itu saya kira-kira saja. Bumi ini kalau dibandingkan dengan segala macam penduduk-penduduk, makhluk-makhluk di alam semesta, planet, bintang-bintang, matahari dan lain sebagainya, itu saya selalu mengatakan tak kira-kira sak kacang hijau. Sak kacang hijau. Itu pun mau wah wis ngegerno wong, janji wong balik do niru omonganku. Wah, sak kacang hijau, padahal itu keliru. Gegeden, satu kacang hijau itu
gegeden. Kita itu tidak mendiami kacang hijau, mendiami paling besar itu sebutir debu. Kita diami 7 miliar. Dalam sebutir debu itu, mari kita canakan di mana letaknya Semarang. Jangankan Semarang, Jawa Tengah tidak kelihatan, Indonesia tidak kelihatan, Asia tidak kelihatan, tidak kelihatan. Alangkah dan alangkah kecilnya kita itu. Jadi saya ingin ketawa kalau ada orang sombong, ndase gede itu. Ini bagaimana? Orang tinggal di debu bersama 7 miliar saudaranya kemelete ini. Gusti Allah tidak mites dia itu sulit loh. Mites dia sulit. Mites yo sak debune sisan. Makanya kalau ada bencana, kalau ada bila itu ammatit taleh wassaleh. Semua kalau ada banjir itu tidak pilih-pilih. Oh ini rumahnya Kiai Menggo, enggak ada itu. Semua ammat taleh wassaleh, yang kurang ajar maupun yang baik kena semua. Kenapa? Karena gandene gegeden, yang akan diganden kecil. Ini gini ngeruyek berapa? Sampean kumpul dengan bajingan-bajingan di sini nih. Yang diganden maunya bajingan, tapi sampai nggak di situ. Ini angel tuh. Saya kena itu. Makanya lalu ada tradisi budaya amar ma'ruf nahi mungkar, supaya tidak ada bajingan, supaya tidak ada ganden yang keliru di kita. Kalau kita mau baik diri saya sendiri misalnya, situ ya terserah, geraji ndase ning neraka ya ben. Wah itu tidak bisa. Kita hidup bersama-sama. Nah, kalau kita bertolak dari Al-Qur'anul Karim kembali kepada pedoman kita, kita bisa melihat kembali dunia itu gedene sepiro, Gusti Allah gedene sepiro, lalu sikap kita seperti apa? Kok petentang-petenteng, kok malang kerik, rumah samu kowe sepiro, cuwilik banget, lebih cilik daripada yang cilik. Itu dengan badak saja umurnya itu panjang badak dengan kita itu. Kita punya umur 100 itu udah geger, udah masuk koran kok. Kita semakin lama semakin pendek cara berpikir kita karena kita merasa besar. Masa depan untuk kita ngaku cek ora. Kita kalau bicara masa depan itu sampai ke masa tua kita tok. Kalau Al-Quran menyatakan supaya melihat apa itu fal tandur nafsun maqaddamat lighad, itu dimaknani masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk masa depannya, bagaimana dia bisa menjadi PNS yang gajinya banyak, atau sebagai dokter yang pasiennya banyak, atau jadi itu masa depan ya itu. Tidak kok sampai akhirat tidak ada. Lalu sekarang lebih pendek lagi. Orang berpikir soal pilkada itu kan persoalan 5 tahun. Disangkanya itu persoalan seumur hidup. Padahal 5 tahun lagi ada pilkada lagi. Dan orangnya ganti lagi mungkin. Umpama ada incumbent itu ya paling 2 kali 3 kali nanti akan selesai lagi. Tapi kita mikirnya itu ketika kita mendukung ini mendukung itu, pertentangannya itu seolah ini masalah sampai hari kiamat. Cuma 5 tahun kita tidak bisa berpikir seperti itu. Ini kita baru melihat dari jangka waktu
kehidupan kita. Sekarang kita melihat Allah Ta'ala itu apa. Sekarang banyak orang yang menganggap kalau dirinya marah itu berarti Gusti Allah marah. Itu lebih pengung lagi, bahasa Rembangnya pengung itu. Lu kalau dia ini muak mangkel berarti Gusti Allah mangkel. Jadi wong diamuki kabeh. Oh dia tidak seneng sama orang terus dimangkeli kabeh. Mangsane Gusti Allah ya mangkel soalnya. Oh jahanam kamu. Lah kok ngerti nek jahanam? Aku mangkel soalnya mbek kowe. Jadi Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu seperti apa? Apa seperti Panglima Kodam? Apa seperti Kapolda? Apa seperti ketua masjid ngono? Kayak apa? Apa kayak presiden? Ya nggak pernah berpikir ke sana. Gusti Allah itu. Gusti Allah itu mempunyai 9 nama, 99 nama yang kita ketahui. Sebetulnya masih ribuan lagi. Kalau Anda preteli satu persatu, kalau Anda hafal dan Anda lihat satu persatu asma-asma Allah itu, akan berubah cara kita memandang Allah, dan akan berubah juga pandangan kita kepada hamba-hambanya Allah. Ini berkaitan. Pandangan kita kepada Allah itu mempengaruhi pandangan kita terhadap hamba-hambanya Allah. Ada asma Allah itu yang paling banyak kita ketahui Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu mungkin yang membuat kita itu saenake dhewe. Alah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gusti Allah itu maha belas asih. Saakenan Gusti Allah itu. Emang nyiksa aku ya saake ya. Wong aku wong cilik. Ning dunya wis rekoso mosok disiksa. Wis ora mungkin lah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang nyekeli tok Gusti Allah itu sadidul iqab. Jadi orang itu ora tau guyu. Sadid, ya Allah Gusti Allah. Siksanya luar biasa, sadidul iqab. Jadi nganten yang pade-pade orang guyu blas. Dijawil bojone sadidul iqab. Itu mempengaruhi sikap perilaku orang, pengenalan orang. Ini mau sing kenal mau siji tok Ar-Rahman Ar-Rahim biasanya terus sembrananan. Sadidul iqab, oh iku wonge njekutut terus saya. Ada yang nyekeli Al-Adlu saja. Baik Gusti Allah itu kok tampil sekarang ini dengan asmanya Al-Adlu yang maha adil, wis bar kabeh awake dhewe ini. Bar. Karena adil itu ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dihukum. Yang tidak salah tidak dihukum. Kalau ada yang tidak salah dihukum, salah tidak dihukum, mesti ada persoalan di situ. Mbah suap mesuap, mbah apa. Tapi kalau yang adil betul-betul, yang salah. Lah kalau yang salah dihukum, dihukumnya mau diketak sidik ngono, tak. Kira-kira kita semua ini ada yang selamat dari ketakannya Gusti Allah apa enggak? Wong di antara kita tidak ada yang tidak salah. Ngrasani wong tek ngono. Bodoni tek ngono. Tak tuk itu. Benjol kabeh wong semono akeh ini. Untungnya sekarang ini memang Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wong bejujaka kaya apa dijarno ae. Dienteni tobaté. Itu apikane Gusti Allah kan di situ itu.
Wong kurang ngajari kaya apa kok dinjalno. Lho itu koruptor kok gak mati-mati. Kiai-kiai akeh sing do mati kok. Koruptor gak mati-mati. Ulet temen nyawane kok. Dia ditunggu kalau dia, karena kita hidup ini berproses terus. Kita hidup ini belum final semua. Salah kalau kita terus. Jadi ibaratnya kita ini berjalan ini. Berjalan. Semuanya kita ini berjalan. Makanya kita setiap sholat selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Supaya jangan tersesat, kita terus berdoa gitu. Nah kalau kita sudah merasa lurus jalan kita tidak perlu mojok si ihdinas siratal mustaqim. Membayang ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Maca siratal mustaqim mengaku wis ning siratal mustaqim. Yang baca gitu kan yang sesat-sesat itu. Kita tidak bisa memvonis orang sesat karena apa? Karena semuanya masih dalam perjalanan. Ini kok ada yang berani-berani orang masih dalam perjalanan kok sudah sesat. Duh, nanti ini kalau di sana ketemu orang yang menunjukkan jalan, kan dia tidak sesat lagi. Malah kamu yang mengatakan sesat, nanti ning kono ono perapatan pirang-pirang malah sesat. Bisa saja. Loh, itu sejarah menunjukkan Abu Sufyan itu panglima perang Uhud dari pihak lawannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini panglimanya Kanjeng Nabi, di sini panglimanya Abu Sufyan. Di antara komandannya ada yang namanya Khalid bin Walid. Ini yang ngocar-ngacir pasukannya Kanjeng Nabi di Uhud karena pasukannya tidak disiplin. Desersi. Anda tahu kalau seandainya Fathu Makkah ketika Abu Sufyan sudah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disikat, dibunuh. Tidak ada ceritanya Abu Sufyan menjadi orang Islam, tokoh Islam. Khalid bin Walid yang ngocar-ngacir pasukan Islam di Uhud masuk Islam. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang akan membunuh orang Islam, akan membunuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Hindun, kenal Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud, masuk Islam. Ikrimah, Anda kenal Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, ikut berperang bersama ayahnya melawan umat Islam, masuk Islam. Kita tidak tahu skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala, rencananya Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mendahuluinya dengan lalu memvonis orang yang masih di perjalanan, kamu ini ahli neraka. Tidak bisa. Jadi banyak sekali yang kita perlu tinjau ulang tentang manusia sebetulnya apa. Yang paling sekarang ini yang menjadi kisruhnya kita sekarang ini adalah soal dunyo dalam pengertian materi. Orang-orang santri menyebutnya dunyo itu bisa jah, kedudukan, pangkat, kekuasaan, bisa harta, kekayaan, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi. Selama ini
ajaran Al-Quran, ajaran Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini hanyalah seperti orang nyebrang jalan, ka'abiri sabilin. Orang hidup di dunia ini hanya seperti orang mampir nyabrang jalan. Mungkin ini yang kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai urip ning alam dunya iki namung minangka mampir ngombe. Mampir ngombe. Nyabrang ning kono ngombe. Dulu terutama orang Jawa itu selalu ada di rumahnya itu. Rumahnya orang Jawa dulu itu sumurnya itu di luar. Separuh disikik gini, separuh untuk orang rumah, separuh untuk saudara-saudara yang lewat jalan. Barangkali kepanasan, mau raup, mau ijik, barang itu bisa nimbo di sumur itu. Lalu ada di depan itu kendi-kendi, 3-4 kendi, jagani kalau ada saudara-saudara yang lewat itu mampir ngombe kalau ngelak. Sekarang tidak ada semua itu. Tidak ada semua. Padahal itu bagus sekali. Ono kendi di situ menolong orang kehausan. Sambil ngeling-ngeling kendi ki kok lemah. Kendi itu dari apa? Dari tanah. Isinya apa? Air. Mengingatkan tanah air terus. Mengingatkan tanah dan air. Itu seperti itu. Orang yang dunia mau ngampir ngombe. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini? Kita ini kebanyakan tidak mampir, ngebrok. Ngebrok. Kalau nyebrang, kalau mampir ngombe terlalu cepat, udahlah kita bilang saja urip ning alam dunia iki kaya nginep hotel. Iki jadi seorang dino telung dino iso ngantek seminggu. Tapi ya masa iya ada orang nginep di hotel lalu ngecat hotel, ini kurang seni ini lampunya ini, terus tuku lampu diganti lampunya, cete ini kok elek ini kurang harmonis, terus tuku cat dicat dewe, tidak ada, mesti diketawakan orang. Nah, kita itu hidup di dunia itu kan gitu, itu di dunia. Pikiran kita itu orientasinya duniawi semua. Saya ingin tanya, kalau ada orang podo-podo Indonesia nih kok tukaran? Oh kok podo Indonesia nih, podo Islami, ana wong podo Islami kok tukaran? Kadang-kadang orang terima podo Islami, podo NU nih. Tukaran, coba sampean selidiki itu apa yo-yoan swarga ngono apa piye? Mubalek jarang sekali yang baca dalil hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, karena dia sendiri mungkin ya hubbud dunya nggak berani mengatakan dalil hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Seneng dunya berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka. Seneng dunya berlebih-lebihan. Jenengan dahar itu sedina ping pinten? Kula terka itu hanya 3 kali sehari paling banyak. Malah ana sing ping 2 tok. Wong tuku beras tontonan. Ngantek nggo setahun, 2 tahun, ngantek sak anak putune wis ditukokno beras kabeh. Lah sampeyan terus dikongkon urip cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarene sing paling apik dhewe iku mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nek kula kandhani Kanjeng Rasul niku rezekine tek plung. Rezekine Kanjeng Nabi niku tek plung. Ora ana sing wani
nglakoni. Tekplung niku artine kaya manuk. Dipangan saiki ya digoleki saiki. Seesuk ya digoleki seesuk. Apa ana wong saiki sing wani ngoten. Belas kiyaine ra wani. Mong kula ngeki ijazah niku gak ana sing gelem. Padahal nek kula kandha iki ijazah saka Sunan Kalijaga. Wes rebutan wong niku. Suwenenge ra karuan. Malah gelem ngeki rokok. Ji Samsungan sak pak. Tapi kula kei ijazahe Kanjeng Nabi ora wani nglakoni. Mbah nek jamaah ngene kira-kira wani nggih nglakoni iki. Purun kula kei ijazahe Kanjeng Nabi. Dungane Kanjeng Nabi. Sampeyan catet. Sampeyan kula tak maca alon-alon. Allahumma ahyini miskinan. Lho gak sida nyatet malah guyu. Tiga ijazah tenan kok. Wa amitni miskinan. Wahsurni fi zumratil masakin. Ini diwaca aja akeh sepisan ae. Mangke nek kemanten sampean sing payah. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, berilah aku kehidupan miskin. Wa amitni miskinan. Dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kenapa kita tidak berani? Ini meh nyatet rasido. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin. Tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam posisi bisa memilih. Beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat, pernah jadi miskin sekali dan kuat. Maka beliau memilih yang miskin, kumpul dengan orang miskin. Karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Karena hisabnya sedikit. Kamu sholat? Salat. Zakat? Enggak. Kenapa? Enggak punya duit. Kamu poso? Poso. Enggak kaji? Enggak. Kenapa? Enggak mampu. Swarga. Cepet. Lah orang kaya ini lama sekali. Tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga, dia masih diintrogasi, tidak habis-habis itu. Kau punya duit sekian banyak dari mana saja? Kamu gajinya kan cuma sekian. Kok bisa sekian dari mana? Ya itu kalau ada apa? Yang jelas, oh, dia itu integrasinya ya detail sekali. Dari mana? Jelaskan. Wah, kalau mau polisi, jaksa, kalau ada apa-apaan, malaikat kok mencicil ngono deh takok. Dari mana duitmu? Itu loh. Terus didudono CCTV-nya itu. Ini rumah samu ndak disorot dari atas. Wong manusa iso gawe CCTV kok. Gusti Allah ndak bisa. Kita itu disorot semua nanti. Terus diketokno kelakuan kita. Oh yo, delok. Iku amplop kondi kok. Amplop kondi ya. Ngono. Ketok amplop ya ilah ilah. Sak isine ketok kabeh. Lah iki kowe mbok hitung ning gone toilet to ya. Masya Allah, kula mbayangno nek maknani Quran terus kali kula bayangno dengan kehidupan modern sakniki niki, masya Allah. Dadi mangke niku wonten CCTV dibuka untuk pembuktian itu. Ben darah iki lho. Kowe iki. Sing brosot kandange tanggane sapa-sapa itu. Iki kandang pitik tanggamu to kuwi. Iku kowe ngondok loro. Masa. Lah nek iku mau didelok dhewean gak apa-apa. Lah iki didelok mbek maratuwa bareng ya cilaka tenan.
Kanjeng Nabi pernah kaya dan kuat, pernah miskin kuat. Jadi beliau dalam posisi bisa memilih, saya milih miskin saja, mlebu swargane cepat. Lah kita ini tidak dalam posisi itu, kita kaya ndak kuat, melarat kepeksa. Jadi ndak bisa milih. Tapi minimal kita ndak usah berlebih-lebihan lah. Ajarannya Kanjeng Nabi itu seperti itu kok, ka'abiri sabilin. Dunia ini hanya untuk sarana kehidupan yang lebih abadi nanti. Jadi jenengan niku nyambut gawe nggih monggo, tapi kudu diatur niate. Niate aku nyambut gawe menika kangge ngongkosi keluarga ben saged tenang ibadahe. Apa itu teh? Aja kok terus ben sugih, ben anu. Ngetutno sugih niku sampean mboten sugih-sugih. Mboten iso sugih sampean niku. Sugih niku wong bahasa Arabe ghaniyun. Kosok wangsule fakirun. Mulane Gusti Allah disebut Ghaniyul Hamid. Gusti Allah niku maha kaya, kita wa nahnu fuqara, kita itu orang-orang fakir. Asal maknane ghani menika tidak butuh, fakir butuh. Jadi omahe magrong-magrong nganggo peselin segala macam, tapi isih melok antri BLT, bantuan langsung tunai. Niki nggih ampun sampean paido mergo ndekne pikir. Mobile 7, omahe 4 kok isih korupsi. Ampun sampean guyu, niku pancen pikir. Mulane kula ngarani di Indonesia kathah wong pikir. Pikir. Sampeyan ora duwe apa-apa tapi ora butuh apa-apa, sugih sampean. Wah nek sugih, wah uripe alhamdulillah tok isine. Kula nggambarake kula niku gadah kanca petani. Namine Pak Jaya, alhamdulillah ya alhamdulillah pun Mas. Kula seneng kadang-kadang seneng tengene sawahe niku melok. Ya mbake nggarap sawah. Terus tengene tegalan. Tengene